Selamat malam buat kita semua. Yang terhormat Pak Harniansyah, STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Sumber Energi Terbarukan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Biodiesel Potensi Energi Terbarukan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Next, Widya. Saya Jelila Ginting dengan NIM 123310035. Saya Chandra Saputra dengan NIM 123310015. Saya Emi Yolanda Berpintu Batu dengan NIM 123310069. Saya Nur Cahyono dengan NIM 123310037. Saya Widya Selalahi dengan NIM 123310068. Untuk itu, mari kita ke slide selanjutnya. Di sini kami akan membahas mengenai pendahuluan, yang mana itu ada pengertiannya, yang kedua bahan dan metode, yang ketiga proses dan standarisasi, dan yang terakhir aplikasinya. Slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Pendahuluan di sini ada pengertian biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari minyak nabati atau minyak alami dan dikonversi menjadi alkil ester asam lemak melalui reaksi kimia. Biodiesel dirancang dengan tujuan menggantikan solar karena memiliki karakteristik yang relatif sama, terutama pada viskositas dan sifat pembakaran. Untuk penggunaannya sendiri dinilai lebih rendah ramah lingkungan karena berasal dari sumber terbarukan yang menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah. Negara Indonesia sendiri memandang sebagai strategi pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor. Selanjutnya di sini ada jenis bahan baku dari biodiesel. Nah, jenis bahan baku dari biodiesel ini terdiri dari 4. Yang pertama itu minyak nabati. Minyak nabati adalah minyak yang diambil dari tumbuhan atau biji tanaman yang mengandung lemak tinggi. Bahan ini merupakan paling umum untuk biodiesel di banyak negara, termasuk Indonesia, dengan minyak sawit sebagai bahan utamanya. Yang kedua yaitu lemak hewani. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari jaringan hewan. Misalnya itu seperti lemak sapi, ayam, babi, atau ikan. Kualitas dari lemak hewani ini tuh cenderung lebih rendah dibanding dengan minyak nabati. Yang ketiga, minyak jelantah. Minyak goreng bekas merupakan alternatif yang murah dan ramah lingkungan karena sekaligus mengurangi limbah, meskipun membutuhkan proses permurnian yang tambahan. Yang keempat, mikroalga. Mikroalga menjadi sumber yang sangat menjanjikan karena produktivitas minyak per hektarnya itu jauh lebih tinggi dan tidak bersaing dengan kebutuhan pangan lainnya. Walaupun teknologi produksinya masih relatif mahal. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya merupakan jenis metode yang digunakan dalam pengolahan minyak menjadi biodiesel atau bahan bakar alternatif. Terdapat 4 metode. Yang pertama, metode transesterifikasi. Metode ini merupakan metode yang paling umum dan paling banyak digunakan dalam produksi biodiesel. Prosesnya melibatkan reaksi antara minyak nabati atau lemak hewan dengan alkohol seperti metanol atau etanol menggunakan katalis basa. Melalui reaksi ini, struktur trigliserida diubah menjadi metil ester yang kita kenal sebagai biodiesel. Keunggulan metode ini adalah prosesnya relatif sederhana, efisien, dan cocok untuk skala industri. Metode yang kedua yaitu esterifikasi. Metode ini biasanya diterapkan ketika bahan baku memiliki kadar asam lemak bebas yang tinggi. Pada proses ini, asam lemak direaksikan dengan alkohol menggunakan katalis asam seperti asam sulfat. Tujuan utama dari esterifikasi adalah menurunkan kadar asam lemak bebas sehingga bahan baku dapat diproses lebih lanjut menggunakan metode transesterifikasi. Oleh karena itu, esterifikasi sering berperan sebagai tahap pertama. Metode yang ketiga adalah pirolisis.
yang di mana pirolisis merupakan proses pemanasan minyak pada suhu tinggi tanpa adanya oksigen. Proses ini menghasilkan campuran hidrokarbon cairan yang memiliki sifat mendekati bahan bakar diesel. Meskipun produk yang dihasilkan bukan biodiesel murni, metode ini menarik karena dapat mengubah minyak menjadi bahan cair secara langsung tanpa reaksi kimia dengan alkohol. Metode yang terakhir adalah hydrotreating. Pada metode ini, minyak nabati direaksikan dengan gas hidrogen menggunakan katalis logam. Proses ini menghasilkan bahan bakar terbarukan dengan katalis yang sangat mirip dengan solar fosil, baik dari segi struktur maupun performanya. Keunggulan hydrotreating ini adalah hasil bahan bakarnya lebih stabil dan dapat langsung digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Selanjutnya ada proses pembuatan biodiesel. Adapun proses pembuatan biodiesel ini sesuai dengan pengalaman dan hasil praktikum kami, di mana kami menggunakan minyak jelantah, etanol, NaOH 0,8, dan Aquades. Setelah tersedianya seluruh bahan, maka akan dilanjutkan dengan proses transesterifikasi, di mana pada proses transesterifikasi ini terjadi reaksi kimia antara trigliserida, yaitu minyak atau lemak, dengan alkohol yang biasanya kita gunakan adalah NaOH dengan menggunakan katalis NaOH yang menghasilkan biodiesel, metil ester asam lemak, dan gliserol. Transesterifikasi ini dilakukan dengan tujuan menurunkan viskositas minyak dan membuat bahan bakar yang sesuai untuk mesin diesel. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pemisahan larutan gliserol dan biodiesel. Pemisahan larutan gliserol dan biodiesel pada proses pembuatan biodiesel berfungsi untuk memisahkan produk utama dan produk samping, di mana biodiesel adalah produk utama, sedangkan gliserol merupakan produk samping hasil dari transesterifikasi. Tujuannya yaitu meningkatkan kemurnian biodiesel dan gliserol yang tersedia dapat menurunkan kualitas biodiesel, membuat kualitas biodiesel seperti keruh dan viskositas yang tinggi. Nah, tujuannya yang lain ialah memudahkan proses pemurnian selanjutnya, di mana biodiesel yang telah terpisah lebih mudah dicuci dan dikeringkan. Selanjutnya masuk ke proses pencucian dan pengeringan. Pencucian dan pengeringan merupakan tahap akhir pada proses pembuatan biodiesel, di mana pencucian biodiesel bertujuan untuk menghilangkan sisa pengotor seperti sisa katalis NaOH atau KOH, sabun hasil reaksi samping, sisa metanol, sisa gliserol, yang membuat biodiesel menjadi lebih bersih dan stabil lagi. Pengeringan pada biodiesel dilakukan untuk menghilangkan sisa air akibat proses pencucian, sehingga mencegah adanya emulsifikasi dan mencegah korosi pada mesin, meningkatkan kualitas dan kestabilan. Selanjutnya, next. Nah, adapun standarisasi biodiesel ini menjadi acuan produsen biodiesel di Indonesia, di mana standarisasi ini dilatar belakangi oleh SNI 7182.2/2015 yang telah direvisi menjadi SNI 7182.2/2024 untuk mendukung program B35/B40. Standar ini mengatur spesifikasi B100 atau biodiesel murni sebelum dicampur dengan solar. Berikut merupakan tabel standarisasi teknis, di mana parameter kunci yang didapatkan seperti massa jenis atau densitas pada 40 derajat Celcius, viskositas kinematik pada 40 derajat Celcius, angka setana, titik nyala, kadar air, dan angka asam, serta angka yodium. Nilai standar umum yang sudah ditetapkan sebagai berikut terdapat di dalam tabel, dan signifikan teknis juga sudah terdapat pada tabel, sehingga tercapailah SNI ataupun kriteria biodiesel yang dibutuhkan di Indonesia dalam mencapai negara yang bebas emisi. Selanjutnya, Pengaplikasian sektor transportasi yaitu merupakan pengguna terbesar biodiesel, di mana bahan bakar ini diaplikasikan secara luas pada moda transportasi darat, laut, hingga kereta api.
Di jalan raya, biodiesel dalam bentuk campuran seperti B35 digunakan oleh mobil penumpang bermesin diesel, bus umum antar kota, serta armada truk logistik. Yang kedua yaitu sektor industri dan pertanian. Pada skala industri yang lebih berat, biodiesel diaplikasikan untuk mesin-mesin yang membutuhkan torsi yang tinggi dan daya tahan ekstra. Dalam dunia pertanian, biodiesel memegang peranan krusial sebagai sumber energi untuk berbagai alat dan mesin pertanian al-sintan seperti menggerakkan traktor roda 2 maupun roda 4. Dan yang ketiga, sektor pertanian dan perkebunan. Pemanfaatan biodiesel juga merambah ke sektor kelistrikan, khususnya pada pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Di Indonesia, pengaplikasian ini sangat vital untuk wilayah-wilayah kepulauan atau daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik utama. Adapun kesimpulan, yaitu biodiesel bukan lagi sekedar energi alternatif wacana, melainkan sudah menjadi tulang punggung energi nasional melalui program 35% di biodiesel dan 65% solar. Yang kedua, secara karakteristik fisik, biodiesel memiliki keunggulan pada angka setana yang lebih tinggi dibandingkan solar, menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna dan suara mesin yang lebih halus. Yang ketiga, industri biodiesel menciptakan efek pengganda bagi sektor pertanian, tidak hanya menyerap CPO, tetapi juga membuka potensi pemanfaatan limbah minyak goreng menjadi energi bernilai tinggi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, penggunaan biodiesel ini menuntut manajemen perawatan mesin yang lebih disiplin. Sifatnya yang higroskopis atau mudah menyerap air dan efek pelarut solvent yang kuat mengharuskan pengguna rutin mengganti filter bahan bakar. Berikut adalah referensi yang kelompok kami ambil. Slide selanjutnya. Mungkin demikian penjelasan dari kami kelompok 5 mengenai biodiesel sebagai potensi energi terbarukan. Jika dalam penjelasan kami ada salah kata atau tutur kata kami yang kurang berkenan, kami dari kelompok 5 mohon maaf dan sekian dan terima kasih.